menjadi seorang murid Yesus itu ada syaratnya. Ya. Nah, habis itu kan pas kita lihat gitu syaratnya nggak copy paste tuh nggak berubah tuh bro. Ya. Gitu ya, Matius 16, Markus 8, Lukas 9 itu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti dia. Ini sebenarnya kebanyakan orang mungkin 7-9 out of 10 kali ya. Di saat tanya carilah dahulu kerajaan Allah, ya surga. Surga. Mati. Ya kan? Dan semua akan ditambahkan. Tapi kayak gitu. Gimana maksudnya ke surga baru ditambahkan? Welcome to Sit In Podcast bersama saya Andre Franciscus yang akan menjadi host di episode kali ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ke GKDI Official di semua platform sosial media kita. Ada di YouTube, IG, TikTok, dan yang lain-lainnya lagi. Ya, episode kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa, Pastor Yance. Gimana bro, kabarnya hari ini? Baik Pastor Andre, good. Baik sekali ya. Gimana kabarnya Pastor Andre? Saya sehat-sehat, puji Tuhan Pak. Amin, ya. amin. Kok kita jadi bapak-bapakan Pak? Ya, nah hari ini begini, banyak orang berpikir bahwa menjadi Kristen itu cukup dengan percaya dengan Tuhan Yesus saja, beribadah ke gereja dan berdoa. Ya, tapi apakah itu sebetulnya cukup? Ya, hari ini kita akan membahas apa arti menjadi murid Yesus dan apakah kita ini sebagai seorang Kristen itu merupakan seorang murid Yesus. Ya, saya sendiri sebetulnya 10 tahun yang lalu, ya beliau yang membantu saya walk with me, ya kan belajar untuk bisa hari ini menjadi murid Yesus. Amin. Makanya hari ini kita mungkin ngobrolnya very casual ya. Karena my father in the faith, kita akan sama-sama ngupas nih hari ini nih esensinya menjadi seorang murid itu seperti apa. Oke, nah mungkin ini ya bro ya. Mungkin yang pertama yang gue pengen tanya ini ya di sini adalah apa sih perbedaannya murid Yesus dan Kristen? Apakah itu frase yang bisa ditukar casually atau ada inner meaningnya lagi? Ya, itu juga yang pertama kali pas waktu saya diajarin seperti kamu dulu. Ya, saya ngerasa ya gue udah Kristen men dari kecil, dari lahir itu udah Kristen lah. Tiba-tiba pas waktu gue mulai mau untuk bisa menyelidiki Tuhan dan kebenarannya, tiba-tiba muncul tuh kata murid Yesus itu tuh. Habis itu mulai search in the Bible, orang yang ngajarin saya juga pada saat itu bilang, wah ada hundreds of times di Bible mention murid Yesus. Tapi kata Kristen itu jarang banget gue temuin. Sampai gue dibukain Acts 11:26 itu ya, kisah Rasul 11:26 untuk pertama kalinya di Antioquia murid-murid Yesus itu disebut Kristen. And then pas comes along the way memang di dalam Bible itu cuman 3 atau 4 kali doang disebutkan kata Kristen. Jadi most of the time tuh murid Yesus. Nah, sementara gue grown up di kata Kristen. Jadi saya berasa udah jadi Kristen ya udahlah. Nah, pas waktu get into the Bible ternyata kata Kristen dan murid Yesus itu harusnya sama. Harusnya sama ya? Harusnya sama. Dulu gue mikirnya kan beda gitu loh. Pas diketemuin, oh ya berarti mungkin beda kali ya. Tapi pas waktu lihat dari konteks itunya, wah harusnya sama. Tapi yang terjadi di kekristenan beda. Gue sendiri juga ketemu banyak orang yang kalau tanyain Kristen sama murid Yesus ini gimana, beda. Oke, jadi sebenarnya kata murid itu lebih banyak di Alkitab, sedangkan Kristen itu sedikit. Yes. Tapi mungkin hari ini kalau kita tanya apakah kamu murid Yesus, orang kaget kali. Maksudnya apa gitu ya. Walaupun itu interchangeable sebetulnya. Betul. Oke, nah cuman apa filosofi di balik itu gitu. Nah hari ini kalau kita bilang kita Kristen, tadi kan ada perbedaan ya. Apakah kita immediately jadi murid? Atau gimana bro? Ya kalau saya kan dulu berpikir karena orang tua saya udah Kristen, udah 5th or 6th generation gitu, 6 generasi. Pas saya lahir, udah Kristen. Ya, gitu kan? Buka mata udah Kristen. Udah Kristen. Jadi kenapa gue harus dikristenin lagi? Gitu kan? Nah pas waktu comes along the way saya lihat kalau dulu mungkin pas syaratnya gitu ya. Kita ngomong dari requirement untuk menjadi seorang Kristen dan requirement untuk menjadi seorang murid Yesus. Nah, dua komparasi itu yang saya lihat di dalam firman Tuhan, yang apa yang terjadi dalam diri saya dan kekristenan pada umumnya. Kalau saya menjadi Kristen, syaratnya ya orang tua lu Kristen, ya lu udah Kristen. Itu yang terjadi sama saya kan, kayak agama turunan gitu loh. Because of my parents udah Kristen, so I'm automatically ketika gue datang ke dunia ini, you are a Christian. Jadi syaratnya yang pertama buat gue dulu tuh gue ngeliat, ya karena orang tua lu udah Kristen, automatically you're Christian. There's no requirement anymore. Ya udah comes along the way, ya udah lu tinggal dikasih tahu Tuhan itu kayak gimana. Nah tapi pas waktu saya ngelihat ke murid Yesus, wah ini kan menarik banget ya Dre ya. Karena
di dalam Alkitab ada 3 ayat yang copy paste dari Matius 16, Markus 8, Lukas 9. Itu bahkan judul dari perikopnya aja, syarat-syarat mengikuti Yesus. Yes. Jadi kan kalau misalnya kita bisa lihat syarat-syarat jadi mengikuti Yesus, untuk menjadi seorang murid Yesus itu ada syaratnya. Ya. Nah, habis itu kan pas kita lihat gitu, syaratnya nggak copy paste tuh, nggak berubah tuh, bro. Ya. Gitu ya, Matius 16, Markus 8, Lukas 9 itu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti dia. Nah saya pas waktu ditanyain itu kan gak tahu syarat-syaratnya apa kalau lu jadi seorang Kristen. Ya orang tua gue Kristen. Iya betul. Tapi pas di Bible ternyata gue beda men. Oke. Gitu, ya gue kan? ke recall 10 tahun yang lalu ya. Lu sempat nanya itu juga. Tahu gak syarat-syarat? Gue kayak syarat apa? Emang ada persyaratannya gitu ya. Dan ternyata pas kita lihat 3 author yang berbeda, bahkan specifically tulis itu gitu ya. Betul. Dan mungkin banyak Kristen tadi karena lahir dari keluarga Kristen, jadi melihatnya itu tadi ya mungkin di awal podcast kita bilang yang penting ke gereja, kita mengakui Yesus, dia sebagai Tuhan, kadang-kadang berdoa gitu ya. Ada bahkan anak gereja itu udah qualify as a Christian, gitu. Dan ternyata kalau kita lihat, gitu. Dan ternyata kalau kita lihat di buku Injil sendiri, Tuhan Yesus sendiri di 3 ayat tadi itu. Tuhan yang spesify sebetulnya gimana jadi syarat menjadi mengikuti Yesus gitu ya. Nah practically gimana tuh maksudnya apakah orang yang tadi nggak nyikutin hal-hal itu berarti masih oke untuk klaim I'm a Christian. Tadi kalau kita lihat di Antioquia mereka bukan klaim ya, ada orang lain yang klaim mereka Kristen ya. Nah ini gimana nih? Dan fun fact-nya sebenarnya itu sebenarnya ejekan gitu ya. Betul. Bukan sesuatu yang to be proud of juga kayaknya pada masa saat itu ya. Betul. Karena mungkin dulu mereka itu minoritas ya. Dan hari ini kalau kita lihat Kristen tuh sangat udah diterima sekali. Orang jadi Kristen tuh very easy, gampang sekali. Jadi esensinya aja berbeda banget yang dulu sama sekarang gitu ya. Betul. Betul. Itu kan yang terjadi kekristenan zaman sekarang gitu loh. Kalau misalnya 2000 tahun yang lalu orang mengikuti Yesus itu harus mereka dikasih tahu syarat-syaratnya dan mereka mau, bukannya sempurna untuk melakukannya ya, tapi mereka mau untuk striving for 3 hal itu gitu ya. Lu harus nyangkal diri, ngikutin Yesus setiap hari dan mengikuti dia. Nah, itu kan effortnya gitu loh. Nah, tapi hari ini kan enggak. 2000 tahun yang kemudian, kayak misalnya orang kayak Andre bilang tadi ya, percaya, terus orang Kristen beribadah hari apa, Dre? Minggu. Hari Minggu. Sementara di Bible kan gak ada. Tiap hari lu harus beribadah. Tapi pergeseran nilai itunya aja tuh between 2000 tahun yang lalu yang kita terjadi di zaman kita, itu udah berbeda banget. Ya itu. Itu kan? Iya. Jadi kita aja ketemunya cuma hari Minggu. Betul. Kalau misalnya kita lihat most ya, mungkin kita nggak bisa throw semua Kristen begitu. Tapi mungkin dari background kita berdua juga dulu kita lihat bahwa hari Minggu rata-rata ya ini waktunya kita berkumpul. Ya kan, background kita mirip juga ya, dulu kita juga ya kurang baik ya. Dulu gue ingat nyokap gue tuh kayak narkobawan ya gitu. Narkobawan. Ya kayak kamu 2 jam aja seminggu nggak bisa gitu ya buat datang ke gereja gitu. Dan kadang-kadang mikir kenapa ya kita ketemu cuma 2 jam ke gereja, nyanyi-nyanyi buat Tuhan, habis itu dengar firman pulang gitu. Sedangkan kalau kita lihat di Kisah Rasul tadi, tiap hari mereka tiap hari ketemuannya kan exciting gitu. Banget gitu. Iya ya, hidupnya mereka itu tuh selalu sama-sama bareng-bareng gitu ya. Betul, apalagi ngomongin firman kayak gini kan. Iya. Itu udah jadi satu perbedaan. Pergeseran nilai berarti. Pergeseran nilai, benar. Oke, nah selain daripada syarat-syarat tersebut, kira-kira apalagi yang ngedefine ya bro ya, mungkin sebagai seorang murid nih tadi perbedaan dengan seorang Kristen gitu. Saya juga lihat ya waktu di Yohanes 12, Yohanes 17 ngomongin pengenalan akan Tuhan. So saya dulu ngerasa kehidupan keagamaan saya itu ya cuman hanya sebatas ritual. Tapi gak ada esensi relationship sama Tuhannya. Karena Tuhan itu sama kita kayaknya wah jauh banget lah. Dia begitu sangat maha kudusnya sementara kita apalah kita ini ya si debu ini ya yang kayak gak ada. Nah tapi sebenarnya bahwa Yesus yang Yesus offer kan relationship sama Tuhannya. Gitu. Kalau misalnya contohnya buat saya, untuk saya bisa berasa dekat sama seseorang, otomatis kan saya perlu berbicara sama tuh orang setiap hari. Nah bayangkan kalau misalnya dengan dogma yang ada pada waktu saya kecil dulu, dengan saya beribadah hanya hari Minggu, otomatis pas hari Minggu juga lah saya baru mau ngobrol sama si Tuhan.
Tapi dengan dogma yang saya percayai itu nggak ada juga pengembangan kayak hubungan saya dengan Tuhannya itu dikembangkan gitu sebagai relasi. Karena nggak mungkin deket juga gitu ya, seminggu sekali ritualnya sama, nggak mungkin berkembang gitu. Sama seperti kita punya interaksi sama orang juga gitu. Nah ini juga satu perbedaan yang menurut saya cukup signifikan. Karena di Yohanes 17:7 kan bilang pengenalan eternity itu akan lu dapetin, kekekalan itu akan lu dapetin kalau lu kenal Tuhan lu. Wow. That was so amazing. Nah sama Bible-nya juga sendiri gitu ya. Kehidupan ritual saya tidak membawa dengan firman. Sementara firman ini Yohanes 12:48 bilang ya Yesus katakan dia yang akan menjadi hakimnya buat saya. Kayak gitu. Nah banyak kan orang di luar sana yang akan hakimin kita siapa nih sebagai orang Kristen? Yesus, Tuhan gitu kan. Padahal Yohanes 12:47-48 itu sangat jelas Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Yang akan menghakimi adalah firman yang dia katakan. Karena menarik ya, makanya saya merasa pengenalan akan Tuhan itu tuh yang jadi satu hal yang sangat menarik banget untuk orang Kristen zaman sekarang. Kalau mereka bisa ngerti esensi ini dibanding dengan apa yang udah mereka tahu dulu yang cuman hanya sekedar ritual gitu loh. Iya. Oke, jadi memang tadi ya kalau kita lihat esensinya itu mulai hilang. Jadi dari yang awalnya Tuhan mau punya hubungan sama kita, akhirnya pun kita sama Tuhan lebih kayak tadi ya, ritual, checklist, datang tanpa benar-benar tahu, dan akhirnya firman pun nggak membuat kita semakin closer sama Tuhan gitu ya. Betul. Kayak mungkin gimana ya, kayak pasangan suami istri nggak ngobrol tiap hari, cuman dia ada sesekali makan bareng di weekend gitu ya. Dan relationship segitu jauhnya kira-kira gitu ya. Oke. Dan menariknya gini bro, tadi bro kan ngomongin soal salah satu yang kita bisa lihat tuh firman. Firman yang akan judge kita, firman yang akan bantu pengenalan kita akan Tuhan juga gitu ya. Dan seringkali mungkin kalau flashback juga ya kita kayak expose sama firman cuma di hari Minggu. Saat pendeta yang ngomong apa gitu kan. Sedangkan kita sendiri nggak menggunakan firman itu sebagai buat pengenalan akan Tuhan gitu. Nah baiknya gimana sih kalau misalnya kita kan, saya percaya kita setiap orang Kristen harusnya punya Alkitab di rumah kita ya. Baiknya handphone gitu ya. Nah, itu gimana caranya kita bisa menggunakan tadi firman itu untuk pengenalan kita akan Tuhan kira-kira? Kalau saya ngelihatnya tuh pas waktu Comes Along the Way, ngelihat firman Tuhan itu kayak surat cinta gitu loh dari Tuhan. Yang ujung-ujungnya kalau menurut saya, dalam keyakinan saya, Tuhan pengen saya sayang sama dia. Dalam dimensi harian. Jadi Tuhan kasih dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia cuma mau kasih tahu betapa gue sayang banget loh sama lo. Nah jadi mulai dari perspektif tersebut, yang saya mencoba untuk bisa mendevelop relationship saya sama Tuhan. Jadi ketika saya baca Bible, at the end of the day, waktu saya baca Bible itu, saya harus berasa dikasihi sama Tuhan. Jadi mindsetnya buat saya bisa semakin mengenal dia. Yang ujung-ujungnya saya harus berasa, ih gila ya Tuhan sayang banget ya sama gue ya. Melalui contohan-contohan yang misalnya di perjanjian lama, dia kasih tunjukin sayangnya dia sama bangsa Israel. Karena emang ini kan Tuhannya mereka ya. Habis itu kan Tuhan buka gitu keselamatan itu untuk semua bangsa. Jadi baru saya bisa ngelihat wow. Nah, itu yang saya develop. Kalau dulu kan di ajaran saya sebelumnya berdoa aja hafalan. Udah template-nya aja, udah tinggal ngomong itu aja. Pokoknya udah ada template-nya lah di ajaran saya yang dulu gitu ya. Jadi nggak mungkin untuk saya bisa secara personal tuh develop personal relationship. Karena udah hafalan. Kan gak mungkin dong misalnya gue mau deket sama lu Dre sebagai sahabat gue. Gue cuma bilang hari ini gue bilang Dre udah makan, udah belajar, udah ke sekolah, udah ini. Besok juga sama. Walaupun tiap hari kita ada koneksi seperti itu, tapi dengan template yang sama itu, lu gak mungkin ada develop jadi perasaan. Ya sama kayak misalnya Pastor Andre sama istri gitu kan. Kalau tiap hari ngomongin pas waktu pacaran dulu. Cuman ngomongin itu udah makan belum, udah ini belum, udah itu belum. Besok udah makan belum di jam yang sama. Mungkin gak untuk develop. Gak mungkin. Perasaannya pasti akan kayak gitu. Nah inilah yang saya lihat di dalam Tuhan tuh satu esensi yang sangat menarik kalau kita lihat dari perspektif relationship sama God. Jadi memang tadi kenapa harian juga, karena memang kita perlu punya daily walk kita sama Tuhan, personal relationship kita sama Tuhan juga. Dan yang menarik tadi soal doa ya, karena gue ingat banget dulu pas kita lagi ngobrol gitu ya, dan bro tanya waktu itu kan, lu gimana hubungan sama Tuhan? Pernah nggak berasa deket banget? Pernah, karena kadang berasanya tuh kayak
doa-doanya tuh luar biasa, into Tuhan banget gitu. Terus satu hal yang nusuk gue banget adalah pas lu tanya, oke, tapi lu pernah baca firman gak? Lu mau ngomong sama Tuhan tapi gak mau dengerin Tuhan ya? Wah itu hancur bro waktu denger gitu. Oh iya bener juga ya, Kristen macam apa saya gitu kan pada waktu itu gitu. Nah cuman tadi menariknya, kalau buat gue dulu adalah di saat gue doanya pun memang udah lebih bisa lihat kayak, oh Tuhan adalah Bapa, seorang yang dekat dari doa ya. Cuman gak listening ke Tuhan juga, itu relationship yang gak membangun. Cuman sebelum ke sana, tadi doa template sebetulnya ya. Dan banyak Kristen hari ini berdoa sama Tuhan hanya dengan template doa Bapa kami. Iya. Ya kan? Dan walaupun atau enggak doa makan. Atau doa makan. Doa makan saya stick template sih kadang-kadang juga gitu ya. Ya Tuhan gitu. Ya, tapi memang itu doa yang ya jadinya doa yang template ya. Mungkin sehari doa berapa kali? 3 kali karena makan 3 kali sehari gitu ya. Mungkin ditutup juga dengan tidur atau bangun pagi gitu. Tapi template dan mungkin itu sendiri juga nggak membangun relationship sama Tuhan. Nah cuma dari segi firman pengen nanya sedikit deh. Karena gini kan, ya kita bisa lihat Yohanes 8, 3-3-4 ya. Ngomongin tentang bagaimana kalau kita ada dalam firman Tuhan, kita adalah muridnya dia kan, dalam firman dia gitu. Nah pertanyaannya hari ini sedalam apa? Karena banyak orang, tanya, pernah gak baca firman? Ini saya ketemu beberapa orang, pernah gak baca firman? Pasti pernah. Pernah, tapi dia bacanya Amsal setiap hari, satu chapter gitu ya. Atau enggak dari renungan harian gitu misalnya gitu. Itu kan udah checklist tuh baca firman. Kita ngomong hubungan nih, personal nih. Bedanya apa? Kalau baca firman setiap hari yang membuat kita semakin dekat sama Tuhan, apakah tadi ya misalnya kalau baca Amsal udah oke, atau enggak baca renungan harian juga udah oke? Beda gak sih kira-kira? Kalau buat saya sangat berbeda ya Dre ya. Karena pas waktu kita membaca langsung dari firman Tuhan dan kita bisa mengalami experiencing God that day gitu ya, itu akan sangat lively banget gitu. Karena apa yang kita baca terus kita jalankan satu harian 1 kali 24 jam itu, tiba-tiba firman itu berevolusi dan juga apa istilahnya, kalau buat saya itu menjadi satu rema dan keyakinan kita menjalani hari itu dengan dipandu sama firman itunya. Dan itu jadi personalize buat kita karena setiap di dalam 24 jam itu buat saya apa yang saya baca dari paginya itu berhubungan dengan situasi-situasi yang saya alamin pada saat itu. Dan itu bayangin yang sangat menarik, beberapa bulan misalnya setelah saya membaca hal yang sama pun, di kemudian harinya saya mendapatkan lebih lagi. Enggak sama. Itu gilanya. Makanya waktu Ibrani 4, 12, 13 itu bilang firman Tuhan itu adalah hidup ya. Seperti pedang bermata dua itu living and active. Itu benar banget, living and active. Even though saya pernah bikin satu project gitu ya. Saya baca satu perikop dari 2 Petrus 1. Saya baca itu seminggu. Yang sama. Itu dalam seminggu itu amazingly gak ada hal yang sama yang gue dapet tapi lebih. Gitu kan, itu menarik banget tuh men. Itu ayat itu pun sebenarnya ngomongnya bersungguh-sungguh menambah-nambahkan juga. Betul. Oke. Jadi dibaca seminggu pun ya kualitasnya pun lebih dalam lagi, lebih ya. Bener. Jadi itu yang kalau Tuhan bilang hidup itu kan berarti setiap hari itu ada pergerakan, motion. Nah jadi ada sesuatu yang ditambahkan dalam hidup kita ketika kita membaca firman Tuhan itu setiap hari. Walaupun firmannya sama, tapi karena kehidupan kita tiap hari lepas hari itu berbeda, wisdomnya dari firman Tuhan ini yang mengikuti kehidupan kita. Gila kan, jadi lu gak akan bosen. Keren banget kan Tuhan kita ini. Right. Dan sebenarnya tadi yang kalau gue lihat dari keyakinan bro sendiri adalah sebenarnya kan relationship. Ya kan, firman itu relationship. Gimana caranya kita translate itu dengan setiap harinya firman ini ya kita walk sama Tuhan melalui firman itu. Ya. Pelita tadi kan itu guidance. Kita hidupi, itu yang membuat personal experience sama relationship kita semakin dalam sama Tuhan. Dan jadi gak cuma sekedar dibaca, tapi dijadiin benar-benar guidance, pedoman, dihidupin gitu. Benar. Iya sih ya, dan kadang ini ya mikir, di saat kita ketemu Tuhan nanti kalau firman yang ngejudge kita ya. Apakah pertanyaannya sejauh apa kamu udah baca
kamu hafal atau kamu lakukan gitu ya. Itu kan yang jadi paling penting gitu ya. Betul. Oke, dan ini yang tadi membedakan sebenarnya ya. Jadi kepikiran memang ya esensinya tadi nyangkal diri, pikul salib, ya ikut dia. Itu kalau nggak ada firman ini ya apa yang mau disangkal mungkin gitu ya. Betul. Benar, mau tahu dari mana apa nih yang harus disangkal dalam hidup kita gitu kan. Iya betul. Ya jadi memang perlu, soalnya kebanyakan orang kalau misalnya bacanya nggak end to end ya mungkin ya akan miss ya beberapa hal yang sebenarnya penting untuk dibaca gitu ya. Betul. Oke. Jadi kita bisa lihat tadi memang dari sini seorang Kristen dan murid sebetulnya sama. Yes. Tapi karena penerapannya mungkin zaman dulu sama sekarang itu sedikit berbeda dan kita itu kurang bisa melihat secara dalam karena nggak melihat tadi kepada firman-Nya, kepada syarat-syaratnya, kepada tujuannya untuk punya hubungan itu sama Tuhan gitu ya. Dan itu yang membuat kadang-kadang tema Kristen itu jadinya nggak sedalam yang Tuhan sendiri intensikan, kira-kira begitu ya. Betul. Nah, mungkin pengen nanya juga bro sekarang itu. Tadi kan kita udah ngomongin Kristen sama murid perbedaannya, definisinya, cara kita mungkin ambil distinctionnya juga gitu ya. Nah tapi sekarang sepenting apa sih untuk kita menjadi murid Yesus? Karena gini, kalau ya tadi kan saya lahir Kristen, saya percaya Yesus sebagai juru selamat, gitu kan, ke gereja juga. Walaupun tadi ada makna yang lebih dalam, tapi pentingnya apa buat saya harus menghidupi yang murid tadi gitu? Sangat-sangat penting ya, essentials, karena kan memang kita hidup di dunia ini kan kita memang harus tahu purpose kita in life. Sementara Tuhan kasih kita sebuah tujuan untuk kita hidup di bumi ini, yaitu untuk mencari Dia, bukan cuma cari duit. Gitu kan. Kadang-kadang kan orang bisa sangat excited gitu untuk bisa mencari pursuing their life in terms of karir misalnya. Saya dulu kan juga dari orang profesional, saya ngerasa drive untuk bisa ngikutin seperti apa yang dunia tawarkan itu juga bisa sangat berpengaruh ya. Tapi pas waktu kita ngelihat ke dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita sebuah tujuan untuk mengenal Dia. Gitu. Nah itu yang sangat esensinya. Jadi kita punya tujuan hidup kita. Kenapa gue ada di dunia ini? Kenapa gue dilahirkan? Kalau bisa to put into perspective, ketika kita lihat di Firman, ya supaya lu di masa hidup lu ini lu kenal Tuhan. Habis itu lu bagiin deh tuh ke orang-orang, gitu kan? Supaya orang-orang juga punya ini yang sama, tujuan yang sama. Bayangin kalau misalnya semua orang punya tujuan yang sama gitu kan? Wah, what a heaven. Ini juga kan yang Tuhan, saya percaya Tuhan pengen di dunia ini kita establish heaven-nya Dia. Gitu, kingdom kan? Tuhan di kingdom bumi Tuhan ini. Gitu ya? Betul. Ini ayat hafalan kita Matius 28 gitu. Semua bangsa. Kristen, bukan? Murid. Jadi kalau semua bangsa murid ya. Makanya ini kita bisa lihat Kristen, memang hatinya Tuhan sendiri adalah bukannya semua orang punya branding sebagai Kristen, tapi punya hidup murid tadi ya. Dan penutupnya adalah ajarkan mereka semua ya. Betul. Apa yang Tuhan udah perintahkan kepada kita gitu. Betul. Nah jadinya sebenarnya jadi mungkin murid itu sendiri dari tadi ulang-ulang yang bro share itu sebenarnya adalah pengenalan, relationship, dan kalau kita jadi Kristen yang gak kenal Tuhan, jadi sebenarnya bukan masalah Kristen atau muridnya, tapi kalau kita jadi Kristen yang gak kenal Tuhan, ya kita bukan murid. Tapi kalau kita jadi Kristen yang mau punya pengenalan akan Dia, mau benar-benar, dan gak cuma sekedar udah tahu, tapi grow terus pengenalannya, itu baru seorang murid. Dan penting sekali karena itu tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita gitu ya. Ya mungkin jadi ayat-ayat yang keluar misalnya kayak tadi pas brosur tentang banyak orang hari ini tujuan hidupnya mencari uang. Ya mungkin kesenangan atau apa. Balik ke Matius 6 khotbah di bukit di mana Tuhan bilang bahwa jangan kumpulkan harta di bumi tapi di surga, dan gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan gitu. Karena kita jadi Kristen bisa tapi gak mengabdi kepada Tuhan. Ya karena tadi mungkin dengan gak pengen mengenal Dia, gak ikutin syarat-syaratnya, ujung-ujungnya Tuhan juga dia distant sama kita gitu ya. Jadi penting banget karena memang itu yang Tuhan desain. Nah pengen tanya juga sama bro hari ini, karena gini, sekarang itu kan kita
banyak sosial media yang bisa mungkin marak share tentang kekristenan. Yes, ya kan? Banget. Sejak pandemi COVID gampang banget buat kita hari ini akses khotbah, ibadah-ibadah gitu. Dan banyak orang kayaknya shifting nih trendsnya. Dia ngerasa tadi kan dia punya beberapa pengetahuan tentang Kristen. Oke, saya Kristen dan saya cukup bangun hubungan sama Tuhan aja deh, gitu. Karena kan yang penting kan saya sama Tuhan. Gitu. Ada nggak sih desain Tuhan juga yang nunjukin bahwa ini individual atau gimana gitu loh, menurut bro sendiri? Kalau menurut saya tadi kayak yang Pastor Andre share gitu ya, I think Matthew 28 itu answer everything about the fundamental belief of Jesus Christ gitu. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang bisa mendapatkan akses begitu banyak tentang informasi tentang kekristenan, menurut saya kan pada akhirnya apakah orang tersebut salah satu benchmarknya menyampaikan hal yang mereka yakini ke orang lain. Apakah kekristenan itu hanya dia ambil untuk dirinya sendiri, seorang, semata, for the sake of yang dia bilang hubungannya dia sama Tuhan. Apakah cuma berhenti sampai di situ? Atau orang tersebut akan menyampaikan keyakinan itunya, excitement hubungan dia sama Tuhan kepada orang lain. Makanya Matius 28 itu dan juga mungkin di Matius 6 ya, saya rasa khotbah di bukit itu juga one of the basic fundamental teachingnya Yesus, yang pada closingnya dia bilang, seek first his kingdom. Cari dahulu kerajaan Allah. Nah pas waktu orang disuruh sama Yesus mencari kerajaan Allah, you're not talking about lu sendirian. Gitu. Sebuah kerajaan itu tuh ada raja sama rakyatnya. Itu artinya buat saya, keyakinan saya adalah Tuhan menyuruh kita untuk mencari sebuah kumpulan orang-orang yang mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhannya dan rajanya. In a logical sense. Ya, to put into perspective ya lu disuruh cari kumpulan orang-orang yang namanya komunitas. Betul. Gitu, itu kan? ayat itu sendiri aja udah sangat. Itu bisa cover pelajaran gereja. Makanya gue suka pas dapet wisdom itu, ini ayat nih untuk study the church tuh bagus banget. Tuhan suruh cari orang-orang yang ketika lu udah tahu waktu Tuhan bilang di khotbah di bukit itu ya, blessed are those poor in spirit. Itu kan poor in spirit ini orang-orang yang bergairah untuk bisa mencari Tuhan gitu loh. Punya kehausan dan gitu kelaparan gitu kan. Yesus juga pakai kata lapar dan haus untuk bisa ke Tuhan. Nah, dan itu hal pertama yang Yesus kasih. Blessed are those, karena mereka akan memiliki kerajaan Allah. Udah kasih kuncinya tuh men. Jadi find those people yang punya perasaan yang sama itu, and be part of them. Amen. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dia dari Matius 5, Matius 6 kita bisa lihat sebenarnya ada orang-orang yang punya desire, hunger, ngelihat Tuhan itu tadi personal relationship itu begitu penting. Betul. Dan ada sekumpulan orang dan dia akan jadi empunya kerajaan Allah. Dan Matius 6 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, ketemuin orang-orang ini yang berkumpul ini gitu ya. Kita lihat di Kisah Rasul 2 juga. Makanya tadi setiap hari mereka berkumpul gitu. Dan yang menarik adalah ini sebenarnya kebanyakan orang, mungkin 7-9 out of 10 kali ya. Di saat tanya carilah dahulu kerajaan Allah, surga. Sudah mati. Ya kan? Dan semua akan ditambahkan. Tapi kayak gitu. Gimana maksudnya ke surga baru ditambahkan gitu. Emang yang material tambahkan di sana gitu kan. Nah jadi orang salah nangkep sebetulnya. Betul. Makanya kan gue suka Yesus tuh pintar banget. Dia bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi banyak kan hari ini orang-orang dengan ya kayak tadi yang Pastor Andre bilang gitu, banyak bombardir dari sosial media tentang representative of the kingdom of God yang namanya doktrin-doktrin. Tuhan bilang, benar gak itu kerajaan Allah yang lu denger? Itu kan kita harus saring gitu kan. Betul. Makanya dengan logika Tuhan bilang, oh jadi seorang pengikut Yesus itu lu harus tahu ada syaratnya. Enggak seperti apa yang kita udah tahu sebelumnya. Itu kan jadi kasih kita gambaran logika yang sangat sederhana gitu. Oh untuk ikut Tuhan tuh ada ininya. Gitu kan. Dan sebenarnya menarik ya karena kan Tuhan Yesus ngomong sama orang Farisi kan. Yahudi yang pada waktu itu merasa kayak saya udah safe. Oke, udah benar gitu. Tapi Tuhan mau kita kayak kita hari ngomongin Kristen sama murid, Tuhan mau kita lebih dalam lagi. Dan sebenarnya di Matius 7 ini kita jadi bahas khotbah di bukit ya. Tapi Matius 7 itu fundamentalnya kan. Dia ada sebutin tentang kayak
jalan yang lebar dan sempit. Betul. Pengajar yang in sheep's clothing ya, dalam serigala berbulu domba gitu ya, atau mungkin dua macam murid juga yang cuman bilang Tuhan Tuhan tapi nggak melakukan firman, dan juga dua macam fondasi yang terakhir. Nah ini sesuai sebenarnya karena ada yang listen to the word, dia dengerin firman tapi nggak lakukan. Ada yang dengerin tapi dia melakukannya gitu. Jadi dari 5-7 tadi kita bisa lihat ini aja udah jadi guidance dalam banget untuk seorang murid Yesus sebenarnya gitu ya. Oke, dan memang pada intinya adalah gak bisa sendiri. Karena Tuhan desain, kita lihat dari 5-7 yang Tuhan desain itu adalah memang untuk kita cari orang-orang yang tapi DNA-nya harus sama ya. DNA-nya harus sama gitu ya. DNA-nya harus sama. Ya. Gitu. Jadi kan gak mungkin ya, itu juga mengukuhkan kita sebagai makhluk sosial. Ya. Manusia itu kan dibilang makhluk sosial. Ya. Bukan makhluk individu. So Okay. that's why we need the community. Right. We need the what so called the body of Christ gitu Iya. Ya, kan gak sendirian. Yes. Nah, makanya sangat menarik kalau misalnya orang-orang yang merasa just between me and God enough. Iya. Something wrong with you sebenarnya. Iya, betul. Tuhan gak pernah desain kayak gitu kan. Gak pernah desainnya, gak pernah kayak gitu. Jadi kalau misalnya hari ini banyak saya ketemu orang Kristen, ya kalau hari ini mah Pak, hubungan sama Tuhan itu just between me and God. Saya merasakan itu. Iya. Tapi sedangkan tadi yang bro share itu adalah, kalau kita lihat desainnya aja, Tuhan ngirim muridnya gak sendirian. Ada Mama Hawa juga ya, Tuhan selalu ada couplein dia dengan orang lain yang akan menguatkan gitu ya. One anotherness itu di Alkitab banyak sekali ya. Tapi Yesus tugas pengutusannya betul. Berdua gitu ya. Nah, sendirian. Kecuali gitu. dia doang. Dia Tuhan gitu kan. Namanya manusia butuh. Sosial tadi ya sebetulnya. Tapi yang paling penting, yang jujur salah satu key differentiatingnya lagi yang paling membedakan itu adalah hubungan sama Tuhan itu nggak di-enjoy sendirian. Betul. Tapi dia mau, seorang yang benar-benar mau Tuhan ini dikenal banyak orang, Matius 28 tadi, dia mau bagikan itu ke orang lain juga. Dan hari ini nggak banyak mungkin orang Kristen yang punya mindset itu ya, untuk bagaimana, gue mau bagi-bagi nih ke orang lain. Gue pengen orang lain juga rasakan apa yang gue rasakan, hubungan yang gue punya sama Tuhan ini gitu loh. Betul. Ya kan? Jadi semakin banyak orang lagi yang ke-impact gitu. Betul. Dan makanya nggak bisa ya sendirian. Pasti selalu ada orang lain. Siapa lagi yang mau dikabarkan gitu ya. Kita udah bahas banyak hari ini. Kita udah, I think ini aja bisa jadi hal yang kita bisa dalemin, explore untuk bener-bener lihat, ini loh perbedaannya, murid yang Tuhan desire di hatinya dia gitu ya. Nah cuman mungkin sekarang the final step nih, kita udah lihat definitionnya, perbedaannya, kita udah lihat juga desain Tuhan juga di balik itu. Nah cuman sekarang ada nggak cara khusus yang membantu orang itu untuk ke-transform jadi murid ini nih? Karena praktikal selalu ke-transform. Jadi karena maksudnya balik ke praktikalnya kan. Misalnya hari ini saya coba menanyakan ini dari sudut pandang orang yang nggak tahu ceritanya gitu. Bro, saya ini Kristen. Tapi sejak dengar bro share ini, saya nggak merasa saya udah di sana nih sekarang gitu. Nah, gimana caranya? Ada nggak practical things yang bantu saya nih mau jadi murid tadi seperti definition di Alkitab? Iya, jadi kan memang Matius 28 itu cover everything. Jadi untuk di awalnya Tuhan bilang all the authority in heaven and earth, semua kuasa otoritas itu dikasih ke Tuhan, ditransfer ke kita murid-muridnya, dan kita diminta Tuhan menjadikan semua bangsa muridnya. Jadi ada sebuah proses untuk kita bisa mengenal Tuhan kita yang awalnya. Setelah itu kita dibaptis dan diajarkan. Nah, otomatis kan kita ketika sudah mendapatkan hal tersebut, kita pun harus memberikan itu, mengajarkan itu kepada orang lain. Nah, oleh sebab itulah kita diutus oleh Tuhan. Ketika orang tersebut tertarik atau mau, kita harus memberikan pengajaran itu. Jadi kan memang itulah sukacitanya ya Dre. Yang dari tadi kita ngomong untuk kita membagikan itu. Supaya orang kalau misalnya mereka tertarik, ada kerinduan, ya tinggal hubungin kita.
Oke. Jadi cara praktikalnya paling gampang adalah hubungin GKD Official. Benar, in a sense gitu kan. Mungkin kan ada orang yang akan kita ketemui langsung gitu ya. Tapi kita juga ya, tadi Andre juga sempat mention tentang social media segala macam. Zaman sekarang I think the spread of the good news of heaven ini, wah, dari platform apapun ya, mau langsung ataupun di dunia maya itu bisa. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya mungkin kalau ada teman-teman di luar sana yang mau tertarik juga tinggal hubungin kita siapa gampang nih, ya. Apa? Hubungin siapa nih jadinya? Ada di situ ya tadi. Nomor ada di bawah di ini. akhir-akhirnya ada begini-begininya. Kan tadi udah disuruh subscribe ya. Ada juga. Ada Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, IG, semua you name it lah. Itu juga bisa langsung kontak gitu ya. Practical step-nya cuman memang mungkin to summarize juga, lihat di Matius 28 itu. Ini perintah di mana Tuhan di saat dia ninggalin murid-muridnya. Betul. Untuk lakukan sampai hari ini itu unbroken chain yang harusnya terus-menerus ya dicetak, dijadikan terus begitu ya. Betul. Seperti yang Andre ketahui kan misalnya di pengajaran saya yang dulu. Amanat ini enggak cuma hanya buat para pastor. Iya. Betul, yang betul. berprofesi sebagai pastor, orang Kristen. Yes. Atau pendeta. Sementara buat saya dulu jemaatnya atau enggak orang tua saya yang jadi jemaatnya mana enggak berkewajiban rasanya. Enggak berkewajiban. Gitu ya. Nah, itu juga udah bisa melihat gitu kan, apa namanya, kalau ini yang disebut para teolog sebagai Great Commandments, amanat agung, tapi ternyata itu alhasil di zaman kita itu dulu cuman untuk beberapa orang doang. Yes. Bahkan ternyata enggak, pas kita baca di Bible semua murid semuanya. Yesus. Oke. Dan sebenarnya linknya tadi adalah di saat kita udah tahu bedanya murid, kita tahu juga kita harus cari dahulu kerajaannya. Yes. Dan dari kerajaannya lah kita akan dibantu juga untuk menjadi murid. Betul. Gitu kan. Dan sebenarnya kalau dari yang tadi mungkin 2 Petrus 1 juga, dari keyakinan Ambrosier juga, kita itu gak akan berhenti pengenalannya. Gak akan. Jadi murid itu, dijadikan murid itu adalah seumur hidup selama-lamanya. Seumur hidup. Betul. Dan jadinya memang jangan pernah puas. Udah cukup nih gue murid nih. Ya, gitu. Enggak akan. Tapi levelnya itu sebenarnya ada terus-menerus ditambahkan. Bertambah terus. Betul. Gitu ya. Jadi kita perlu lebih banyak lagi. Perlu lebih dalam lagi sebetulnya sama Tuhan. Benar. Bagian terakhir dari Matius 28-nya. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Yes. Jadi buat kita juga, kalau kita tidak melakukan itu, Tuhan gak menyertai kita. Kalau kita terus senantiasa melakukan hal itu, Yesus bilang, ketahuilah aku menyertai kamu. Wow. Ini makanya tadi firman penting ya, banyak orang selektif. Penting. Yes. Semua otoritas menyertai itu mau. Betul. Tapi yang disuruh menginjilnya enggak gitu. Ini satu paket kan? Satu paket sebetulnya. Itu kan jangan sama juga buat reminder buat kita gitu ya. Makanya saya sangat suka di dalam kerajaan Tuhan ini, ya dalam komunitas kita terus dibimbing. Ya dari misalnya saya dulu waktu itu masih kuliah. Jadi saya dibantu tuh kuliah saya. Bagaimana hidup menjadi seorang murid Yesus di tempat kuliah, mewartakan firman Tuhan di tempat kuliah, tapi satu sisi tidak meneglect nilai dan juga akademisnya. Habis itu saya mulai masuk ke dunia single, saya dibantu untuk bisa terus punya hubungan dengan Tuhan, tapi juga dibantu juga dalam waktu saya pacaran, hubungan berpacaran saya juga. Ketika saya menikah sampai detik ini, ya saya 15 tahun menikah, saya masih terus dibantu untuk bisa dibimbing dalam pernikahan saya. Wow, amazing kan? Karena diajarkan segala sesuatu perintah itu ya. Dari perintah, bos. itu perintah Tuhan. Dari raja. Iya. Dari si raja betul, kan. Betul. Gitu. Dan kita senang melakukannya gitu loh. Terlepas dari hal apapun, ya kadang-kadang kan kita bisa melihat manusia mungkin tidak secepat beradapt dengan perintah yang kita misalnya berikan. Tapi kan tugasnya kita ini dari Tuhan hanya mewartakan saja. Dengan kasih. Nah, jadi dengan have that mindset in mind, kita gak akan kecewa dengan orang. Karena bagian kita hanya mewartakan saja dengan sukacita gitu kan. Nah ini kan yang kita juga sebagai orang Kristen, wow amazing ya. Itunya terus dibantu, di-maintain, di-preserve untuk punya pemikiran dan perasaan seperti itu. Right, oke. Dan jadinya kalau lihat tadi kan sebenarnya kita itu di saat menjadi murid Yesus sampai selama-lamanya, sampai tutup usia gitu ya.
kita menghadapi berbagai different phase of life juga. Ada dari pelajar, jadi pekerja, single, punya keluarga. Tapi ada firman-firman Tuhan juga yang terus dibimbing, diimpress di dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita itu gak keluar jalur gitu ya bro. Sebenarnya iya sih, hari ini kalau kita lihat banyak orang pacaran itu udah casual ya. Jadinya udah gak murni pacarannya. Ya kan? Dan di saat kita lihat tingkat perceraian juga tinggi banget hari ini gitu. Dan Tuhan gak desain itu semua pastinya kan. Dan sebenarnya seringkali bukan karena, dan itu Kristen sadly. Itu Kristen. Ya bukannya hari ini kalau tadi kita ngomong Kristen, murid atau apa. Sadly nilai-nilai itu gak dihidupi gitu. Dan sebetulnya bukan hanya dengan hubungan kita sama Tuhan, karena Tuhan udah tulis juga penting untuk kita diingatkan, dibimbing, diajarkan juga gitu ya. Makanya itu penting untuk kita punya one another dalam Tuhan. Sangat penting. Sangat penting. Thank you so much Pastor Yance. Sama-sama Pastor Andre. Ya hari ini kita belajar banyak tentang hidup murid. Dan sekali lagi Kristen dan murid itu seharusnya tidak berbeda kok. Cuman tinggal bagaimana kita hidupin yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi terutama adalah connection kita sama Tuhan itu ya. Yang akan menghasilkan buah-buah itu dalam hidup kita. Dan gak untuk kita enjoy sendiri, tapi juga untuk kita bisa impact orang lain, bagikan. Dan bahkan kita gak bisa sendirian, kita butuh orang lain untuk bantu kita terus-menerus hidup menjadi murid Yesus. Thank you so much sama-sama untuk insight yang kita bisa dapat hari ini. Saya yakin kita semua terberkati. Dan untuk kita yang mungkin mau tertarik ya untuk memperdalam kehidupan murid Yesus ini, seek first the kingdom ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kita ada di sini beberapa kontak yang kita bisa juga cari kalau mau perdalam gitu ya. Kita ada tersebar di 41 kota di Indonesia. Jadi untuk kita yang mau menghubungi dan ingin bergabung, ingin belajar, ingin memperdalam, bisa menghubungi di kota mana saja di GKD berada. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe GKD Official di semua platform media sosial kita ya. Dan untuk bisa bergabung atau mau mengenal juga, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, atau kita menghubungi Pak Pastor Andre, Yance, kita semua ada di sini untuk kalian gitu ya. Tujuannya adalah kita lakukan ini karena Tuhan sendiri yang gak cuma memerintahkan ya, tapi udah mengimpact hidup kita ya. Sehingga kita pengen orang rasakan juga rasanya gimana gitu ya. Oke, terima kasih untuk ini dan kita bisa nantikan podcast berikutnya untuk kita belajar lagi dan memperdalam hidup seorang murid. Thank you. Bye.